Ada pagi yang biasa-biasa saja, tapi kemudian menjadi berbeda karena sebuah janji yang lama tertanam di dada. Pagi itu, udara masih dingin ketika Raffi membuka jendela kamar kontrakannya. Di luar, suara pedagang sarapan sudah mulai saling bersahutan. Dan angin membawa bau hangat dari kue-kue kecil yang dipanggang di warung ujung gang. Raffi berdiri sejenak, menatap langit yang cerah seolah memeriksa apakah hari ini akan berpihak padanya. Di ruang tamu rumah kos yang sempit hanya 2 kursi plastik, 1 meja kecil, dan rak buku yang penuh buku kuliah serta surat-surat lama. Raffi menata 2 kain putih dengan teliti. Kain itu akan ia letakkan di atas 2 kursi kayu yang dibawa dari rumah masa kecilnya. Kursi-kursi itu tampak usang, lapuk di bagian sandaran, sedikit goresan di kaki. Tetapi bagi Raffi, kedua kursi itu adalah benda paling berharga yang dimilikinya. 2 kursi kosong, gumam Raffi, suaranya nyaris tak terdengar. Ia mengingat kata-kata ibunya dulu, yang sering ia dengar ketika tangan kecilnya membantu mencuci piring atau menyapu lantai. Kerja jangan kenal malu, nak, yang penting kau sekolah, jangan sampai putus. Ibunya selalu menutup kata-kata itu dengan canda ringan agar tak terlalu menekan. Ayahnya, di sisi lain, jarang bicara banyak, tetapi setiap kali ia pulang membawa sedikit uang dari hasil kerja serabutan, ada cara ayah menatap, bangga dan lelah sekaligus. Raffi tersenyum getir. Sudah bertahun-tahun sejak mereka meninggalkan rumah itu, dan sudah bertahun-tahun pula sejak kedua orang tuanya berpulang. Di ketika teman-temannya sibuk merencanakan pesta, membeli baju baru, atau mengundang keluarga ke acara wisuda, Raffi memilih sesuatu yang lain, menyiapkan 2 kursi kosong di baris paling depan, di samping kursi dosen pembimbing. Bukan sebagai tanda duka, bukan pula untuk mendapat simpati, melainkan sebagai cara paling jujur merayakan perjuangan yang tak pernah ia lihat, tetapi selalu ia rasakan. Flashback datang seperti potongan-potongan film. Ia ingat masa kecil di sebuah rumah kecil di pinggir kota, atap rumah yang bocor saat hujan, aroma garam ketika ibunya menanak ikan asin untuk lauk, dan bunyi sandal ayah yang pulang malam ketika harus mencari kerja tambah. Ia ingat bagaimana mereka makan seadanya saat panen gagal, bagaimana ibunya menjahit baju bekas agar Raffi punya seragam sekolah rapi, bagaimana ayah rela menunda membeli obeng demi membayar buku pelajaran. Semua detail itu tertanam di memori Raffi bukan sebagai beban, tetapi sebagai bahan bakar. Di kampus, Raffi bukanlah mahasiswa yang paling menonjol. Ia bukan aktivis yang selalu bicara lantang di depan auditorium, bukan pula mahasiswa berprestasi yang namanya selalu tertera di layar besar saat acara penghargaan. Namun ia punya tekad yang kuat, lulus dengan nilai baik, dan pulang membawa sesuatu yang bisa membuat mereka, ayah dan ibu, tersenyum. Ia sering menghabiskan malam di perpustakaan, menulis skripsi sambil menahan kantuk, memikirkan cara-cara agar bisa menghemat uang. Ia bekerja paruh waktu menjadi barista di sebuah kedai kopi kecil, menerima tugas proofreading, menjual catatan, apa saja yang bisa menutupi biaya hidup dan uang semester. Beberapa kali ia pulang ke rumah orang tua angkatnya, tetapi selalu menolak meminta lebih dari yang perlu. Ayah dan ibu pasti bangga, kata Lina, sahabat dekatnya sejak SMA, ketika Raffi bercerita tentang rencananya menempatkan 2 kursi kosong di wisuda. Lina memegang erat tangan Raffi saat mereka duduk di trotoar kampus, beralaskan koran bekas sambil memakan gorengan. Mereka tak pernah bisa datang, jawab Raffi lembut, tapi aku ingin mereka tetap ada di sana, di tengah momen ini. Bukan untuk kuasai perhatian orang, tapi agar aku merasa lengkap. Lina mengangguk. Ia tahu cerita Raffi. Ia tahu bagaimana Raffi pernah menolak beasiswa yang mensyaratkan ia bekerja jauh dari kampus karena khawatir tak bisa menghubungi rumah. Ia tahu bagaimana Raffi memilih menabung sedikit demi sedikit untuk membeli kursi tua itu ketika sempat menemukan di pasar loak. Kau selalu punya cara sederhana membuat sesuatu jadi bermakna, kata Lina. Mempersiapkan hari wisuda bukan perkara mudah. Raffi harus memikirkan jas yang layak dikenakan, pita toga, undangan untuk beberapa teman dekat dan 2 kursi khusus itu. Ia mengunjungi tukang kayu yang dulu sering membantu ayahnya membuat rak sederhana. Tukang kayu itu, Pak Hadi, mengangkat keningnya ketika mendengar maksud Raffi. 2 kursi kosong, untuk siapa, nak? Tanya Pak Hadi. Untuk mereka yang membesarkan saya, Pak. Sudah tidak ada lagi, jawab Raffi dengan suara yang nyaris serak. Pak Hadi terdiam sejenak, lalu tersenyum. Bagus, aku akan perbaiki sedikit supaya aman dipakai di acara resmi. Bukan soal penampilan, tapi soal cerita di baliknya. Raffi membayar dengan uang yang ia kumpulkan dari kerja paruh waktu. Ia tak membeli kursi yang baru,
karena nilai kursi lama ada pada bekas-bekas jejak kehidupan goresan dari alat tukang yang ayahnya gunakan. Bekas kopi tak sengaja yang membuat pola di sandaran, itu semua adalah saksi. Ketika Pak Hadi memperbaiki kursi itu, Raffi duduk di depan gerobak kayu, menatap tangan kurusnya yang menahan cangkir kopi panas. Semua pengorbanan kalian tak akan sia-sia, bisiknya ke kursi. Di rumah kosnya, Raffi menulis sepucuk surat kecil dan menyelipkannya di antara kain putih yang menutup kursi. Ia menulis nama orang tuanya di bagian atas. Untuk ibuku, Siti, dan ayahku, Hasan. Surat itu pendek dan sederhana, penuh suntikan rasa terima kasih. Terima kasih atas cinta tanpa syarat. Terima kasih atas kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengajarkannya sabar. Dan maaf karena tak sempat memberi banyak ketika mereka masih ada. Ia tak bermaksud membacakan surat itu di depan umum. Surat itu untuk dirinya sendiri, sebuah pengakuan yang ia butuhkan agar bisa melangkah ke panggung tanpa rasa bersalah. Sore hari sebelum wisuda, Raffi mengajak Lina dan 2 teman dekat lagi untuk membantu menyiapkan kursi di auditorium kampus. Mereka datang lebih awal, membawa kain putih, bunga sederhana, dan foto hitam putih kecil dari album lama yang ia bawa dari rumah. Foto itu menunjukkan 2 wajah yang terekam samar. Seorang wanita dengan senyum lebar memegang pisau dapur, dan seorang pria yang sedang memperbaiki sepeda. Foto-foto itu, meski usang, terlihat hidup di bawah lampu ruangan. Raffi meletakkan foto tersebut di sandaran kursi, bukan sebagai altar, tapi sebagai penanda kehadiran. Beberapa orang melihat, lalu bertanya, ada yang mengernyit, ada yang menatap penuh tanya, tapi tak banyak yang mengerti. Guru pembimbingnya, ketika lewat, menepuk bahu Raffi dan berkata, "Bagus, nah, ini cara merayakan yang tulus." Ucapan itu membuat Raffi merasa ringan, seolah beban yang selama ini menempel di dadanya sedikit terangkat. Malam sebelum acara puncak, Raffi duduk di balkon kecil, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Ia membayangkan ibunya yang dulu menenangkannya ketika sulit belajar. Suaranya nyaring mengajarkan ejaan dan menghitung. Ia membayangkan ayahnya yang mengajarkannya nilai ketekunan lewat bekerja hingga kadang terlambat pulang. "Kalian akan duduk di baris depan," ujar Raffi pelan, suaranya penuh keyakinan. "Aku ingin kalian melihat aku berdiri, menerima segala yang kini kuperoleh." Di dalam hatinya, bukan hanya rasa syukur yang menaungi, ada juga rasa ragu yang datang suka-suka. Apakah orang akan mengerti maksud 2 kursi kosong itu? Apakah teman-teman akan menilai ini sebagai bentuk pencitraan? Raffi memaksa diri untuk melepaskan pikiran-pikiran itu. Apapun kata mereka, ia bilang pada dirinya sendiri, yang penting aku tahu kenapa aku meletakkannya di sana. Pagi hari wisuda datang, kampus dipenuhi keluarga yang memakai pakaian rapi. Tawa kecil anak-anak dan suara orang yang bercengkerama bercampur jadi satu. Raffi memakai jas sederhana yang telah disetrika malam sebelumnya. Toga digantungkannya di kursi, pita toga diletakkan rapi di meja persiapan. Ketika ia melangkah menuju auditorium, kakinya terasa ringan, seolah setiap langkah membawa kenangan yang menguatkan. Di baris paling depan, 2 kursi itu sudah siap. Kain putih menutupi sandaran, foto kecil terselip rapi di antara kain. Beberapa orang yang lewat menoleh, lalu tersenyum samar ketika membaca nama di kertas kecil yang ditempel di sandaran. Ada bisik-bisik penuh rasa ingin tahu. Ada pula yang menunduk memahami. Lina berdiri di samping Raffi, menggenggam tangannya sebelum mereka duduk. "Kau melakukan hal yang benar," bisik Lina. Ketika upacara dimulai, pembicara utama berbicara tentang perjalanan, tentang kerja keras, tentang orang yang membentuk kita. Raffi duduk tenang. Di benaknya, suara-suara masa lalu menjadi latar musik yang lembut. Kata-kata ibunya, tawa kecil ayahnya, pelukan hangat ketika pulang larut. Ia tahu, tak ada yang bisa menggantikan mereka. Tetapi ia percaya simbol itu. 2 kursi kosong mampu membawa kehadiran mereka ke tengah acara. Kemeriahan atau air mata yang mengalir deras. Ia berakhir pada sebuah keteguhan sederhana. Raffi menatap 2 kursi itu sekali lagi. Diam sejenak, lalu menunduk memijat pelipisnya. Di bawah kain putih, ada sepotong kertas kecil bertuliskan kata-kata yang hanya ia tahu. Di panggung nanti, ketika nama-namanya dipanggil, ia akan berdiri, melangkah, dan menyabet semua kerja keras yang selama ini dinikmatinya sendiri. Namun sebelum itu, ia menyimpan satu harapan. Semoga ketika ia menoleh ke baris paling depan, di antara kerumunan orang yang nyata, ia dapat merasakan kehadiran 2 sosok yang dulu mengajarinya arti memberi. Di luar gedung, langit cerah seperti memberi restu.
Dua kursi usang itu tetap tenang di baris paling depan, bukan kosong karena tidak ada yang merindukan mereka, tetapi sibuk mengemban tugas yang tak bisa diwakilkan oleh kata-kata, menjadi saksi sunyi dari pengorbanan yang tak terlihat, namun selalu ada. Pagi wisuda yang tadi begitu bising perlahan mulai berkurang suaranya ketika pembawa acara memanggil para wisudawan bersiap ke belakang panggung. Raffi berdiri di antara ratusan mahasiswa lain, mengenakan toga yang membuatnya terlihat lebih dewasa daripada biasanya. Namun ia tahu, di balik toga itu, ia masihlah Raffi yang sama, anak dari dua orang sederhana yang mengajarinya berjuang dari nol. Ia menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Santai, Vi, kata Lina sambil menepuk bahunya dari belakang. Kau kelihatan kayak orang mau sidang skripsi lagi. Raffi tertawa kecil, meski tawa itu terdengar canggung. Aku gak gugup soal naik panggungnya, Lin. Aku cuma, ia ragu menyelesaikan kalimatnya. Khawatir gak kuat kalau lihat kursi itu lagi, potong Lina lembut. Raffi menunduk. Iya, sebelum masuk barisan wisudawan, ia sempat melirik ke dalam auditorium. Dari celah sedikit terbuka di pintu samping, ia bisa melihat dua kursi putih di deretan paling depan tetap berdiri sederhana, tetap setia menunggu, seperti ayah dan ibunya dulu menunggu kepulangannya setiap sore. Ada sesuatu yang menekan dadanya kuat, bukan sedih, bukan bahagia, lebih seperti campuran dua-duanya. Ketika acara memasuki sesi sambutan, Raffi dan teman-temannya sudah mengambil tempat masing-masing di belakang. Suara pembicara bergema, membahas perjuangan mahasiswa melewati masa kuliah, tantangan pandemi, kesulitan ekonomi, dan semua detil yang pernah mereka hadapi bersama. Raffi mendengarnya, tapi pikirannya terus kembali pada dua kursi itu. Ia tiba-tiba teringat malam sebelum ibunya dibawa ke rumah sakit untuk terakhir kali. Ibunya memegang tangannya erat, seolah itu adalah cara tersederhana untuk menenangkan anaknya. Nak, kamu jangan takut gagal. Takutlah kalau kamu berhenti berusaha. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pertama kali ia mendengarnya. Raffi memejamkan mata sebentar. Aku tidak berhenti, Bu. Aku masih berusaha sampai hari ini. Ketika sesi pemanggilan nama dimulai, suasana di belakang panggung menjadi lebih hidup. Para mahasiswa sibuk merapikan toga, memastikan pita tidak miring, memperbaiki selempang, atau sekadar saling memberi semangat. Raffi Hasan, kata salah satu panitia sambil mengecek daftar. Raffi mengangkat tangan. Ya, saya, nomor urut ke-128. Bersiap di baris ketiga. Ia mengangguk, tangannya sedikit gemetar. Lina yang berada tidak jauh dari situ mendekat. Kau yakin gak mau aku duduk dekat kursi orang tuamu? Kalau kau lihat ke sana dan merasa berat, aku bisa. Raffi menggeleng, senyumnya tulus. Tidak, Lin, aku ingin kursi itu tetap seperti apa adanya ada untuk mereka, bukan untuk menggantikan mereka. Lina menepuk bahunya. Baik, tapi aku tetap ada di sini buatmu. Kau gak sendirian. Raffi tahu itu benar. Ia memang tak sendirian. Teman-temannya ada, dosen-dosen yang membimbingnya juga ada. Bahkan ratusan mahasiswa lain yang berjuang dengan cara masing-masing pun ada. Tapi tetap saja, momen ini terasa seperti hanya antara dia dan kedua orang tuanya. Satu persatu nama dipanggil. Tepuk tangan memenuhi ruangan setiap beberapa detik. Raffi memperhatikan dari monitor kecil di belakang panggung, melihat teman-temannya naik, menerima map, tersenyum, lalu turun dengan bahagia. Namun ketika nomor urut semakin mendekat, kakinya mulai dingin. Hingga akhirnya Raffi Hasan. Suara itu menggema ke seluruh auditorium. Tiba-tiba saja segala suara lain seakan menjauh. Ia hanya mendengar langkahnya sendiri ketika maju perlahan. Setiap langkah seperti mengikis sedikit demi sedikit beban bertahun-tahun yang ia bawa. Saat ia keluar dari balik tirai menuju panggung, lampu sorot menyinari wajahnya. Tepuk tangan terdengar, tapi bukan itu yang membuatnya mengangkat wajah. Di depan, di baris paling depan, dua kursi putih itu tampak jelas. Kain putih yang ia setel kemarin masih rapih. Foto hitam putih ayah dan ibunya masih terselip lembut. Keduanya seolah tersenyum ke arah Raffi. Ia berhenti sejenak. Waktu seakan melambat. Seluruh perjalanan hidupnya tawa, luka, kerja keras, malam-malam belajar, rasa rindu yang tak pernah ia ungkap semua bertemu di detik itu. Ia tak menangis. Ia tak mampu tersenyum lebar. Yang muncul hanya ekspresi paling jujur, ketenangan. Seakan ia berkata dalam hati, Ayah, Ibu, aku sampai. Lalu ia melangkah maju, menerima map lulusan dengan tangan yang akhirnya mantap. Dosen pembimbingnya menyalaminya lebih lama daripada mahasiswa lain. Untuk mereka, ya, bisik dosen itu.
Raffi mengangguk. Ya, Pak, untuk mereka. Ketika ia turun panggung, beberapa orang menoleh ke kursi kosong itu, entah karena penasaran atau karena tersentuh. Tetapi bagi Raffi, reaksi orang lain tak lagi penting. Yang penting, ia akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini ia cari, rasa damai. Di luar auditorium, setelah sesi pemanggilan selesai, Raffi berdiri di samping gedung dan menatap langit. Lina menyusulnya dengan 2 botol air mineral. Kau berhasil, katanya sambil menyodorkan 1 botol. Raffi menerimanya. Aku cuma berjalan dari satu titik ke titik berikutnya, tapi jalanmu panjang, jawab Lina. Dan kau tetap berdiri. Raffi tertawa, kali ini lebih lepas. Kau lihat mereka? Tanya Lina pelan. Raffi tak menoleh. Ia hanya menatap langit yang perlahan cerah. Tidak dengan mata, jawabnya, tapi rasanya. Mereka ada. Ketika acara berakhir dan orang-orang mulai berfoto dengan keluarga masing-masing, Raffi kembali ke dalam auditorium. Kursi-kursi sudah mulai dirapikan, tapi ia meminta waktu sebentar kepada petugas. Ia menyentuh kursi pertama, lalu kursi kedua. Dengan hati-hati, ia mengambil foto orang tuanya. Terima kasih, bisiknya. Ia bukan mengucapkan kata itu pada benda mati. Ia mengucapkannya pada 2 sosok yang hidup di dalam ingatannya yang mencintainya tanpa syarat, tanpa perlu menjadi kaya, tanpa perlu menjadi hebat. Lalu ia mengambil kertas kecil yang ia selipkan semalam. Di kertas itu, ia menambahkan 1 kalimat baru dengan pena kecil. Hari ini, aku tidak merasa kehilangan, aku merasa pulang. Ketika Raffi berjalan keluar dari auditorium sambil membawa 2 kursi itu kembali ke tempat semula, tidak ada musik dramatis, tidak ada air mata berlebihan. Yang ada hanyalah seorang anak yang akhirnya mampu berdiri tegap karena ia tahu bahwa meski hidup sering meninggalkan kursi kosong, kasih sayang tidak pernah benar-benar pergi. Ia melangkah pulang dengan hati yang lebih penuh daripada sebelumnya. Sore hari setelah wisuda selesai, kampus mulai lenggang. Balon-balon warna-warni yang tadi beterbangan kini mengempis, tergeletak di sudut-sudut gedung. Bunga-bunga buket mulai layu sedikit karena panas. Para wisudawan sudah ramai keluar bersama keluarga masing-masing, menuju restoran atau tempat makan favorit untuk merayakan hari besar itu. Raffi masih berada di area parkir belakang, memasukkan 2 kursi ke dalam bagasi motor bututnya. Motor itu sudah ia pakai sejak semester pertama, motor hasil tabungan ayahnya dulu sebelum meninggal. Moto R yang ia rawat sepenuh hati meski sudah sering mogok. Ia mengikat kedua kursi itu dengan tali, memastikan tidak goyah. Lina muncul sambil membawa 2 kotak kecil. Ini kue dari panitia, katanya sambil tersenyum. Kau yakin gak mau ikut makan bareng teman-teman? Raffi menggeleng pelan. Gak apa-apa, Lin. Aku mau pulang sebentar ke rumah lama. Sendirian? Ya, aku perlu waktu. Lina menatapnya lama. Ada kekhawatiran di matanya, tapi ia tahu kapan harus berhenti memaksa. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku bakal baik-baik saja, jawab Raffi sambil menepuk lengannya. Terima kasih untuk hari ini. Raffi mengenakan helm, menghidupkan motor, dan melaju perlahan meninggalkan kampus yang kini terasa sangat berbeda. Wisuda memang selesai, tapi ada satu hal yang belum ia lakukan. Mengucapkan terima kasih kepada rumah yang selama ini menyimpan seluruh kisah keluarganya. Jalan menuju kampung lamanya tidak banyak berubah. Masih ada bau tanah basah dari sawah yang baru selesai disiram. Masih ada suara sepeda motor warga yang lewat dengan knalpot berisik. Dan masih ada anak-anak kecil yang berlari tanpa alas kaki sambil tertawa lepas. Raffi melewati warung kecil yang dulu sering jadi tempat ibunya membeli beras. Pemilik warung itu masih sama, seorang ibu berkebaya dengan suara ramah. Ketika Raffi lewat, perempuan itu melambaikan tangan seolah mengenali dirinya sekilas. Raffi tersenyum dan mengangguk, meski ia tidak berhenti. Rumah lamanya berada di ujung gang, di antara 2 pohon mangga yang rimbun. Pagar bambunya sudah rapuh, cat dinding terkelupas, dan gentengnya tampak lebih tua dari yang ia ingat. Namun rumah itu tetap rumah, tempat di mana suara ibunya pernah memanggil namanya, tempat ayahnya dulu menambal ban sepeda sambil bersiul kecil. Raffi mematikan motor. Ia berdiri di depan rumah untuk beberapa detik yang terasa sangat panjang. Angin sore lewat, membawa aroma tanah kering dan kenangan-kenangan lama yang muncul begitu saja. Ia membuka pintu kayu yang sudah reot. Suara engsel berderit menyambutnya, seolah rumah ini juga merindukan penghuni lamanya. Di dalamnya, semuanya sunyi. Ruangan itu kosong. Tak ada perabot selain lemari tua dan meja makan kecil yang sudah tak dipakai. Tapi baginya, ruangan itu penuh suara tawa, suara ibunya menyalakan kompor,
suara ayah memanggilnya untuk belajar. Raffi meletakkan kedua kursi yang ia bawa di ruang tengah. Ia menatapnya lama, seakan memandangi dua roh masa lalu yang duduk di sana. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Senja masuk dari jendela kecil, membuat debu-debu di udara tampak seperti butiran cahaya. Suasana itu menenangkan sekaligus menusuk. Perlahan, ia mengeluarkan map kelulusannya. Kertas itu masih bersih, mengkilap, dengan nama Raffi Hasan tercetak jelas. Ia menaruhnya di meja kecil, tepat di tempat di mana ayahnya dulu menaruh amplop gaji sederhana setiap akhir bulan. "Bu," katanya lirih, "aku lulus." Ia mengusap wajahnya, tidak menangis, tapi suara itu pecah sedikit. "Ayah, aku sudah sampai sejauh ini. Kalian pasti senang ya?" Raffi tidak berharap jawaban. Tapi keheningan rumah lama itu terasa seperti pelukan yang tidak bisa ia dapatkan dimanapun lagi. Ia berjalan ke sudut dapur tua. Tempat itu masih punya tanda-tanda kehidupan dulu. Bekas noda minyak di dinding, toples beras yang tinggal setengah, dan kompor kecil yang dulu sering macet. Raffi menyentuh permukaan meja. Ia bisa mengingat ibunya berdiri di sana, memasak sambil bersenandung kecil. "Kalian harus lihat aku waktu di panggung tadi," katanya sambil tersenyum kecil. "Aku gak gemetar. Kok, aku berdiri tegak. Aku pikir, kalian bakal marah kalau aku kelihatan takut." Ia kembali ke ruang tengah dan duduk di salah satu kursi. Ia menatap kursi di sampingnya, membayangkan ayahnya duduk sambil tersenyum bangga. "Aku tahu kalian capek dulu," katanya pelan. "Aku tahu kalian simpan banyak hal dari aku. Aku tahu kalian gak pernah bilang kalian kesulitan." Ia memejamkan mata, hening menyelimuti ruangan. "Tapi aku lihat semuanya. Ya, Bu. Dari cara kalian bekerja, dari cara kalian menyiapkan makan, dari cara kalian bilang gak apa-apa padahal kalian sedang susah. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ada setetes air mata yang jatuh. Tolong percaya, semua itu gak sia-sia." Setelah beberapa saat, angin dari jendela berhembus lebih kencang. Tirai tipis yang sudah sobek sedikit bergoyang, membuat suara gemerisik yang menenangkan. Raffi bangkit. Ia mengambil foto orang tuanya dari saku jaket. Ia menaruhnya di atas meja, berdampingan dengan map kelulusannya. Foto itu seperti dua cahaya kecil di ruangan gelap. "Ayah, Ibu, ini untuk kalian." Perlahan, ia menambahkan sesuatu. Kertas kecil yang tadi ia simpan sejak acara wisuda. Kertas yang berisi kalimat yang ia tulis dengan sangat jujur. Namun kali ini ia menambah lagi satu baris. Dengan tulisan kecil tetapi jelas, "Terima kasih sudah memperjuangkan aku. Bahkan ketika dunia tidak memudahkan kita." Ia letakkan kertas itu di bawah foto. Hari mulai gelap. Lampu-lampu kampung menyala satu persatu. Raffi keluar dari rumah, menutup pintu dengan lembut seolah rumah itu bisa merasakan sentuhan manusia. Sebelum naik motor, ia menoleh sekali lagi. Rumah itu tetap berdiri, meski rapuh, meski tua, namun tetap kokoh seperti kenangan yang bertahan dalam dirinya. Ia tersenyum. "Aku akan kembali lagi," katanya. "Bukan sebagai anak kecil yang kalian tinggalkan, tapi sebagai seseorang yang siap membanggakan nama keluarga ini." Ia menyalakan motor, angin malam berhembus, dan Raffi melaju pergi, meninggalkan rumah yang kini terasa lebih damai daripada sebelumnya, rumah yang akhirnya tahu bahwa anaknya sudah tumbuh dan sudah mulai menapaki hidup dengan keyakinan baru. Ia tidak membawa apa-apa dari rumah itu, namun hatinya pulang dengan sesuatu yang jauh lebih penting, restu yang akhirnya ia lepaskan. Dan cinta yang tak pernah hilang, meski pemiliknya sudah lama pergi. Beberapa hari setelah wisuda, kehidupan kembali berjalan seperti biasa bagi kebanyakan orang. Banyak teman Raffi mulai memposting foto-foto kenangan, menulis pesan panjang tentang perjuangan, atau sibuk mencari pekerjaan. Namun bagi Raffi, semuanya terasa lebih sunyi dan lebih lambat. Bukan karena ia tidak bersemangat, tapi karena ia sedang merasakan peralihan dari seseorang yang menghabiskan bertahun-tahun belajar menjadi seseorang yang harus melangkah ke dunia baru yang lebih luas. Pagi itu, Raffi duduk di kamar kosnya yang sudah mulai kosong karena beberapa barang ia bereskan. Hanya ada beberapa buku yang belum dipindahkan, jaket lama ayahnya yang ia gantungkan di dekat pintu, dan dua kursi yang kini berada di sudut ruangan, tertutup kain putih seperti saat wisuda. Keduanya tidak lagi terlihat seperti kursi biasa, mereka kini menjadi simbol perjalanan panjang yang ia bawa kemanapun hatinya pergi. Raffi memandanginya sambil memegang secangkir kopi. "Mau dibawa atau ditinggal di sini?" gumamnya. Ia tahu kos ini bukan tempat terakhir. Ia perlu tempat baru, mungkin yang dekat dengan tempat bekerja. Namun ia belum tahu akan bekerja di mana. Di luar,
Suara pedagang gorengan mengalun familiar. Namun hari itu terasa berbeda seperti babak baru yang mulai tanpa aba-aba. Ponselnya bergetar. Dari Lina, "Vi, kau sudah lihat grup kelas? Ada lowongan dari dosen, katanya cocok untukmu." Raffi langsung membuka grup. Dosen pembimbingnya mengirimkan info magang berbayar untuk posisi asisten riset di sebuah lembaga sosial yang fokus pada pendidikan anak kurang mampu. Raffi membaca detailnya, jadwal fleksibel, gaji tidak besar, tetapi pekerjaan penuh arti. Ia tersenyum kecil. Pekerjaan itu seperti garis yang menghubungkannya kembali dengan masa kecilnya. Ia membalas Lina, "Kayaknya aku coba daftar." Lina membalas dengan cepat, "Gas, aku yakin kau cocok." Beberapa hari kemudian, Raffi mendapat panggilan wawancara. Lokasinya tidak jauh dari kampus, di sebuah gedung sederhana yang lebih mirip rumah belajar daripada kantor resmi. Raffi datang dengan kemeja biru yang disetrikanya malam sebelumnya, kemeja yang pernah dipakaikan ibunya saat ia ikut lomba menulis waktu SD. Saat ia duduk di ruang tunggu, ia melihat beberapa poster tentang pentingnya pendidikan anak desa, beasiswa kecil untuk siswa berprestasi, dan foto kegiatan para relawan mengajar di daerah terpencil. Ada kehangatan yang aneh namun akrab. Ketika namanya dipanggil, Raffi masuk ke ruangan wawancara. 2 orang pewawancara duduk menunggunya. Salah satu dari mereka, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Nening, tersenyum ramah. "Raffi Hasan, ya, dosenmu memberi rekomendasi yang sangat baik." Raffi tersenyum canggung. "Saya berusaha yang terbaik selama kuliah, Bu." Wawancara berlangsung tidak terlalu formal. Mereka menanyakan pengalamannya bekerja sambil kuliah, bagaimana ia mengatur waktu, dan apa tujuan hidupnya. Namun ada satu pertanyaan yang membuat Raffi berhenti sejenak. "Kenapa kamu tertarik bekerja di lembaga ini?" Raffi mengangkat kepala. Jawabannya keluar tanpa perlu berpikir panjang. "Karena saya tahu rasanya menjadi anak yang hampir putus sekolah. Dan saya tahu bagaimana satu kesempatan kecil bisa mengubah hidup seseorang." Ruangan itu sunyi sebentar. Bukan sunyi yang menegangkan, tapi sunyi yang penuh pengertian. Bu Nening menatapnya dengan mata yang lebih lembut. "Kamu berbicara dari pengalaman, ya?" Raffi mengangguk. "Iya, Bu. Saya dibesarkan oleh 2 orang tua yang berjuang keras. Mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka selalu bilang pendidikan itu penting. Dan saya ingin meneruskan itu. Saya ingin anak-anak lain merasakan semangat yang sama." Wawancara berlanjut dengan lancar. Di akhir sesi, Bu Nening berkata, "Kami akan hubungi kamu segera." Ya, 2 hari kemudian, telepon itu benar-benar datang. Raffi diterima. Ia berdiri lama di kamar setelah menutup sambungan. Tangan yang memegang ponsel gemetar ringan. "Aku diterima," bisiknya, seolah perlu mengatakan itu keras agar ia bisa percaya. Ia mengalihkan pandangannya ke 2 kursi di sudut ruangan. Ayahnya, dengan wajah penuh lelah tapi bangga. Ibunya, dengan senyum lembut yang selalu menguatkan. "Bu, ya, aku mulai hidup baru." Hari pertamanya bekerja terasa seperti mengulang masa-masa kuliah dengan versi yang lebih hidup. Ia ikut mengantar buku-buku ke sekolah kampung, membantu menyortir data beasiswa, bahkan menemani tim untuk survei ke daerah pinggiran kota. Di sana, ia melihat anak-anak yang duduk di lantai tanah, memegang pensil dengan penuh semangat. Pemandangan itu membuat dadanya hangat. Ada anak perempuan kecil bernama Maira yang mendekatinya dan bertanya, "Kak, kakak kuliah? Susah nggak?" Raffi tersenyum. "Susah, tapi menyenangkan juga." "Kenapa kakak mau sekolah tinggi-tinggi?" tanya Maira polos. Raffi terdiam sebentar, lalu menjawab dengan suara lembut, "Karena aku punya seseorang yang percaya sama aku. Meski mereka nggak selalu bisa ada di sini." Maira mengangguk seakan mengerti. Meski mungkin tidak sepenuhnya, percakapan itu membuat Raffi sadar ia berada di tempat yang tepat. Suatu sore, ketika ia ingin pulang, Bu Nening memanggilnya. "Raffi, boleh sebentar?" Raffi menghampiri. Bu Nening menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Kamu tahu, sejak kamu bekerja di sini, suasana kantor jadi lebih hidup. Kamu bekerja keras, tidak banyak mengeluh, dan kamu punya cara melihat masalah dengan hati." Raffi tersenyum malu. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu." "Tetaplah jadi seperti itu," kata Bu Nening. "Dan satu hal lagi." Raffi mengangkat alis. "Apa, Bu?" "Saya ingin kamu tahu, apa yang kamu lakukan bukan hanya pekerjaan. Kamu sedang membayar cinta yang pernah kamu terima, dan itu hal yang sangat indah." Kata-kata itu menghujam lembut ke dalam hati Raffi. Ia tidak bisa menahan senyum getir yang muncul. "Saya harap begitu, Bu." Hari itu, saat kembali ke kos,
Raffi menatap dua kursi tua itu sekali lagi. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Sebelumnya ia melihat kursi itu sebagai simbol kehilangan. Kali ini, ia melihatnya sebagai bukti bahwa kehilangan bisa melahirkan keberanian. Ia mendekat, menyapu kain putihnya, dan berkata pelan, "Ayah, Ibu, aku sudah menemukan tempatku. Terima kasih sudah membentuk aku jadi seseorang yang tidak menyerah." Di luar, lampu-lampu kota menyala, menandai bahwa malam baru saja dimulai. Namun di hati Raffi, ada pagi yang terbit, pagi yang menandakan sebuah perjalanan baru sedang menunggu, dan ia siap melangkah, bukan sebagai anak yang dulu selalu merasa sendiri, tapi sebagai seseorang yang membawa cinta kedua orang tuanya ke setiap langkah yang ia ambil. Hari-hari Raffi di tempat kerja barunya berjalan lebih cepat daripada yang ia duga. Setiap pagi ia berangkat dengan motor tua ayahnya, melewati jalan-jalan kecil yang mulai ia hafal betul, sambil membawa map berisi data murid dan rencana kegiatan. Namun meski pekerjaan berjalan lancar, ada satu hal yang terus mengusik pikiran Raffi. Ia merasa seolah ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu dari masa lalu yang belum ia sentuh sepenuhnya. Suatu malam, ketika ia sedang merapikan berkas-berkas di meja kerja kosnya, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul membuatnya terkejut. Pak Hadi, tukang kayu. Raffi mengangkat telepon dengan cepat. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam, Nak Raffi." Suara Pak Hadi terdengar serak, penuh angin malam yang menembus telepon. "Kau sempat lewat rumah lama orang tuamu setelah wisuda?" "Ya." Raffi kaget. "Iya, Pak. Saya ke sana sebentar." "Ada apa ya, Pak?" Pak Hadi menghela napas pelan. "Waktu kau masuk ke rumah itu hari itu, tetangga lihat. Mereka bilang kau lama di dalam. Setelah kau pergi, tetangga-tetangga ingat sesuatu. Katanya ada satu lembar kertas yang pernah dititipkan ayahmu ke saya sebelum beliau meninggal. Saya simpan, tapi saya pikir suatu hari pasti akan datang waktunya ku berikan padamu." Raffi terdiam, hatinya berdebar. Ia hampir tidak bisa bernapas. "Ayah nitip buat saya?" "Iya, Nak. Mungkin sekarang waktunya. Kalau kau sempat, datanglah besok pagi ke bengkel." Telepon berakhir dengan salam, tapi dada Raffi tetap bergemuruh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata, tetapi bayangan wajah ayahnya yang diam, tenang, dan penuh keteguhan muncul terus. Surat, kenapa ayah tidak pernah bilang apa yang ingin beliau sampaikan? Raffi memegang dada kirinya sendiri, berharap degup jantung itu sedikit melambat, tapi semakin malam semakin deras. Pagi berikutnya, Raffi berangkat lebih awal. Jalanan masih sepi, embun masih menempel di ujung daun. Ia tiba di bengkel kayu Pak Hadi ketika matahari bahkan belum naik sepenuhnya. Pak Hadi sedang duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi. Matanya tampak lelah namun hangat seperti biasa. "Duduk dulu, Nak," katanya. Raffi duduk tanpa banyak bicara, dadanya masih berdebar. Pak Hadi mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja kerjanya. Kotak itu tampak tua, bahkan lebih tua daripada kursi-kursi yang Raffi bawa waktu wisuda. Ada ukiran sederhana di tutupnya, ukiran yang Raffi kenal betul. Ukiran itu mirip garis yang selalu ayah buat ketika mengajar Raffi menggambar waktu kecil. "Tahun-tahun terakhir sebelum ayahmu sakit, dia banyak cerita," kata Pak Hadi pelan. "Tentang kamu, tentang sekolahmu, tentang mimpi-mimpimu. Dia bilang, kalau nanti dia tidak sempat menemanimu dewasa, setidaknya ada sedikit pesan yang bisa ia tinggal." Raffi menunduk, matanya panas. Pak Hadi menyerahkan kotak itu. "Ini untukmu." Tangan Raffi gemetar ketika menyentuh kayu itu. Ia membuka tutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar kertas yang dilipat rapi, dan sebuah foto kecil keluarganya, ayah, ibu, dan dirinya yang masih berumur sekitar 7 tahun. Raffi terdiam melihat foto itu. Ibunya tersenyum lebar, ayahnya memegang pundaknya, dan dirinya kecil tertawa tanpa beban. Ia membuka lipatan kertas itu perlahan. Tulisan tangan ayahnya tampak tidak rapi, mungkin ditulis ketika ayahnya sedang sakit. Tapi setiap huruf terasa begitu akrab. "Untuk Raffi, anakku, kalau kau membaca ini, berarti kau sudah tumbuh melebihi apa yang bisa aku bayangkan." Raffi menutup mulutnya, matanya memanas. Ia melanjutkan membaca, "Ayah dan ibumu tidak bisa memberi banyak harta, tapi kami memberi apa yang kami punya, cinta dan doa. Ayah selalu takut kamu merasa kecil atau merasa sendirian. Padahal kamu tidak pernah sendirian. Kau punya hati yang besar, lebih besar dari apapun yang ayah miliki. Kalau nanti kau merasa bingung, pilihlah jalan yang membuatmu tetap menjadi dirimu sendiri.
Karena itu hadiah terbesar yang bisa kau berikan untuk dunia. Raffi merasakan sesuatu di dadanya seakan pecah belah. Hangat dan lega sekaligus. Dan kalau suatu hari kau merasa rindu pada kami, jangan simpan sendiri. Ingatlah, kami bukan sebagai orang yang meninggalkanmu, tapi sebagai orang yang mendorongmu terus maju dari jauh. Ayah bangga padamu, nak. Dari dulu sampai nanti. Tangan Raffi bergetar saat ia meremas kertas itu perlahan, bukan karena marah, tapi karena cinta yang terlalu besar untuk ditampung. Pak Hadi menatapnya diam-diam. Ayahmu orang baik. Ia kerja keras untuk memastikan kau bisa jadi siapa kau hari ini. Raffi menyeka air mata. Saya juga ingin jadi orang baik, Pak. Supaya mereka bangga. Pak Hadi menepuk pundaknya. Mereka sudah bangga jauh sebelum kau lulus. Setelah pulang dari bengkel, Raffi tidak langsung kembali ke kos. Ia menuju bukit kecil di pinggir kampung, tempat ia dulu sering bermain layang-layang dengan ayah ketika kecil. Tempat itu sepi, hanya suara angin yang berhembus halus. Ia duduk di atas tanah berumput, membuka surat itu lagi, membacanya untuk kedua, ketiga, hingga kesekian kalinya. Setiap kata terasa seperti pelukan lama yang kembali hadir. Ayah, ibu, suaranya bergetar. Aku gak akan berhenti. Aku mau terus berjalan. Angin berhembus pelan, seolah menjawab. Beberapa minggu setelah itu, hidup Raffi berubah perlahan. Ia makin aktif di tempat kerja. Ia ikut turun ke desa-desa, mengajar anak-anak membaca, membantu menata perpustakaan kecil, dan mengurus beasiswa yang membuat anak-anak bisa tetap sekolah. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat pesan ayahnya, pilihlah jalan yang membuatmu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan setiap kali ia merasa rindu, ia membuka foto keluarga atau menatap dua kursi yang masih ia simpan di kos. Ia tidak lagi melihat kursi itu sebagai simbol kehilangan. Kini, kursi itu adalah pengingat bahwa cinta tidak berhenti saat seseorang pergi. Ia tinggal menyelinap di langkah-langkah hidup anaknya, membimbing tanpa suara. Raffi berdiri di tepi jendela kosnya. Kota terlihat kecil dari tempatnya berdiri, namun ia tidak merasa kecil. Ia merasa dipenuhi sesuatu yang kuat. Ia memegang surat ayahnya di tangan kiri dan map perencanaan pendidikan di tangan kanan. Dua masa yang berbeda, dua dunia yang berbeda, tapi keduanya menyatu di dalam dirinya. Raffi tersenyum. Hari wisuda mungkin sudah lewat berminggu-minggu, tapi gema hari itu tidak pernah benar-benar hilang dari hati Raffi. Foto dirinya berdiri di antara dua kursi kosong itu mulai tersebar kemana-mana. Meskipun ia tidak pernah berniat mencari perhatian, ia hanya ingin berbagi rasa syukur. Namun ternyata, kisah itu punya sayapnya sendiri. Salah satu sayap itu menuntunnya pada sebuah undangan yang tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, setelah menyelesaikan kegiatan belajar bersama anak-anak di desa, Raffi kembali ke kosnya. Ia membuka pintu kamar dan melihat sebuah amplop coklat tebal terselip di bawah pintu. Tidak ada cap instansi, hanya nama dirinya ditulis dengan pulpen hitam. Ia membuka amplop itu, dan jantungnya berdebar. Kepada Raffi Ardiansyah, kami mengundang Anda sebagai pembicara tamu dalam acara Harmoni Pendidikan Nusantara untuk berbicara tentang perjalanan Anda dan makna pendidikan bagi keluarga. Raffi terdiam lama. Dia, pembicara, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya anak kampung yang pernah berjalan dengan sandal jepit ke sekolah, anak yang kehilangan kedua orang tuanya, anak yang menangis diam-diam saat malam terlalu panjang. Namun semakin ia membaca undangan itu, semakin ia sadar, mungkin justru karena itu ia diundang, karena kisahnya bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjuangan, tentang cinta, tentang dua kursi yang pernah dibiarkan kosong, tapi penuh makna. 2 minggu kemudian, Raffi berdiri di belakang panggung sebuah aula besar di kota. Tangannya gemetar memegang catatan kecil berisi poin-poin penting, meski sebenarnya ia tahu ia tidak akan membacanya. Suaranya tercekat berkali-kali hanya dengan membayangkan dirinya berdiri di depan ratusan orang. Santai, nak, kata seorang panitia tersenyum. Kami undang kamu bukan untuk jadi orang lain. Kami ingin kamu jadi diri sendiri. Raffi menarik napas pelan. Ketika namanya dipanggil, sorotan lampu terasa seperti matahari yang tiba-tiba terlalu dekat. Ia naik panggung, menatap lautan wajah di hadapannya mahasiswa, guru, orang tua, bahkan beberapa pejabat daerah. Tapi, bukan mereka yang membuat hatinya bergetar. Bukan pula tepuk tangan yang menyambutnya. Yang membuat dadanya berat adalah bayangan dua sosok yang biasanya berdiri di sudut ruangan, tersenyum untuknya. Ayah, ibu, Raffi menelan ludah.
mencoba menahan gejolak emosinya. Ia memegang mikrofon dan mulai berbicara. Suaranya pelan tapi stabil. Selamat siang, nama saya Raffi. Anak dari 2 orang hebat yang tidak hadir secara fisik hari ini, tapi selalu hadir dalam cara-cara yang lebih halus. Ruangan langsung hening, seolah semua orang menahan desah. Saya bukan pembicara hebat. Saya tidak punya banyak prestasi yang bisa dibanggakan. Tapi saya punya cerita tentang 2 kursi kosong. Raffi menceritakan semuanya tanpa dilebih-lebihkan, tanpa dibuat dramatis. Ia ceritakan bagaimana ayah dan ibunya membesarkan dia dalam kemiskinan, bagaimana mereka bekerja keras tanpa mengeluh, bagaimana mereka meninggal tanpa sempat melihat dia dewasa. Ia ceritakan juga bagaimana dia membawa 2 kursi itu ke wisudanya, bukan sebagai simbol kehilangan, tetapi sebagai simbol perjalanan panjang cinta dan pengorbanan. Setiap kata terasa seperti membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci di hatinya sendiri. Saya belajar, lanjutnya, bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai atau gelar. Pendidikan adalah cara orang tua bahkan yang tidak punya banyak uang menunjukkan cinta mereka. Pendidikan adalah harapan. Raffi berhenti sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. 2 kursi itu kosong. Tapi saya berdiri hari itu dengan lebih kuat karena saya tahu cinta mereka tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa orang di antara hadirin mengusap mata mereka. Ada yang menunduk, ada yang menatapnya dengan wajah penuh empati. Raffi mengakhiri dengan suara yang lebih mantap. Kalau saya boleh berpesan, hargai orang yang mendorong kita, meski mereka tidak terlihat. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah berpikir bahwa kita berjalan sendirian. Tepuk tangan yang muncul bukan sekadar keras. Ia hangat, panjang, dan jujur. Raffi menunduk dalam-dalam. Ia merasa ringan seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepas. Setelah acara selesai, beberapa orang datang menghampirinya. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang bercerita tentang orang tua mereka sendiri, ada pula yang meminta foto bersama. Raffi melayani semua dengan hangat, meski dalam hati ia sudah ingin sekali pulang. Ia berjalan keluar aula dengan langkah pelan. Angin sore menyentuh wajahnya lembut. Di halaman aula, di bawah pohon besar yang memberi banyak teduh, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. 2 kursi kayu kecil mirip dengan yang ia bawa saat wisuda diletakkan berdampingan oleh panitia acara. Di atasnya ada tulisan kecil, untuk orang tua yang selalu hadir, meski tak terlihat. Raffi mendekat, tangannya menyentuh kursi itu perlahan. Kursi itu dingin, tapi hatinya hangat. Ia tersenyum, bukan senyum biasa melainkan senyum yang lahir dari rasa lega yang dalam, rasa syukur yang luas, dan rasa cinta yang tidak lagi menyakitkan. Malam itu, di kosnya, Raffi menulis di buku hariannya, "Ayah, Ibu, hari ini aku berbicara tentang kalian. Bukan dengan sedih, tapi dengan bahagia, karena aku akhirnya mengerti. 2 kursi itu tidak pernah kosong. Mereka selalu terisi oleh doa-doa kalian." Ia menutup buku hariannya, lalu ia memandang 2 kursi kayu di sudut kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia justru merasa dikelilingi oleh kehadiran yang tak terlihat, oleh cinta yang tak pernah mati. Dengan Raffi duduk di salah satu kursi itu, ia menatap masa depan yang kini terasa lebih jelas, lebih luas, dan lebih terang. Ia berbisik pelan, "Ayah, Ibu, aku akan terus berjalan, dan kalian akan selalu ikut bersamaku."